Baik, saya akan melanjutkan presentasi bab 8 mengenai biografi dan karya Alfred Adler dan Carl Gustav Jung. Yang pertama yaitu biografi Alfred Adler. Adler lahir di Wiener, Austria pada tanggal 7 Februari 1870. Menerima ijazah dokter dari Universitas Vienna tahun 1895, menikah dengan Raisa Epstein pada tahun 1879 dan dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 1907 bergabung dengan kelompok diskusi Freud. Wafat pada 28 Mei 1937 di Skotlandia pada usia 67 tahun. Awal karir Adler dimulai sebagai seorang oftalmologis, praktik dokter umum, psikoanalisis sosial di Wiener, psikiatri, menjadi presiden Vienna Analitik Sosial, mendirikan The Society of Individual Psychology, mendirikan klinik-klinik sekolah, profesor tamu Long Island College of Medicine tahun 1926. Adler merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Saat kecil ia menderita rakitis pada tahun-tahun awal. Kondisi yang serius ini menyebabkan ia merasa rendah diri. Adler mulai menggeluti profesi medis dalam bidang oftalmologi. Pengaruh Adler masih tampak hingga kini dalam bidang psikologi yang mencerminkan teorinya. Adler menunjukkan bahwa perilaku, pikiran, serta mekanisme tertanam dengan baik pada usia 5 tahun serta hubungan yang terbentuk bersama dengan lingkungan sekitar secara langsung bertanggung jawab sebagai perkembangan sifat anak itu sendiri. Adler juga merupakan salah satu psikiater pertama yang memperkenalkan kesehatan mental dalam pendidikan. Ia juga bekerja pada instansi pendidikan. Selama di sana, ia sering membantu dan merawat siswa. Adler menggabungkan teori teologi dengan psikodinamika dalam karyanya. Teologi membahas tentang penyebab akhir dan cara di mana hal-hal dibentuk menuju penyebabnya. Yang berikutnya yaitu karya Alfred Adler. Banyak karya Adler dan ini beberapa karyanya. Salah satu buku karya Adler yaitu What Life Should Mean to You. Buku ini berisi tentang arti hidup, pikiran, dan tubuh, perasaan inferior dan superior, kenangan, mimpi, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, masa remaja, kejahatan, dan pencegahan, pekerjaan, pria dan sesama pria, dan yang terakhir cinta dan pernikahan. Buku ini menceritakan bahwa bagaimana jika kita bertanya pada orang, apa arti dari hidup? Ia mungkin tidak bisa menjawab. Banyak orang yang tidak memperdulikan diri mereka sendiri. Jika kita mengamati kata dan tindakan orang lain, maka kita akan mendapatkan bahwa ia menemukan arti hidup dari postur, sikap, gerakan, ambisi, tingkah laku, dan kebiasaannya. Dia berperilaku seakan-akan mengandalkan interpretasi tertentu tentang kehidupan. Saya seperti ini dan begitu pula dengan dunia. Artinya, apa yang diberikan kepada saya itu juga yang diberikan kepadanya juga dan pada kehidupannya. Ada banyak makna yang diberikan pada kehidupan seperti halnya manusia. Tidak ada makna hidup yang absolut dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semuanya salah. Kita dapat menemukan makna baik dan makna yang buruk. Yang berikutnya yaitu Neurotic Constitution. Studi tentang neurotik adalah bagian penting dari neuropsikologi yang bisa dipahami jika dihubungkan dengan kehidupan psikis. Neurotik merupakan serangkaian ciri-ciri yang ditegaskan melalui watak yang seperti mudah tersinggung, egois, kegemaran akan hal-hal yang fantasi, juga sifat yang lebih spesifik seperti dengki dan lain-lain. Seseorang telah mengamati dengan singkat bahwa seluruh gambaran neurosis dipengaruhi oleh khayalan tujuan fiktif yang memiliki daya kreatif, direktif, dan adaptif. Manusia menurut pandangan Adler. Menurut Adler, manusia dilahirkan dengan tubuh yang lemah dan inferior, yakni kondisi yang mengarah pada perasaan inferior sehingga membuat bergantung pada orang lain. Maka dari itu, minat sosial sudah menjadi sifat manusia. Adler meyakini bahwa manusia adalah pencipta dari ciptaan dari kehidupan mereka sendiri, yang berarti manusia mengembangkan caranya sendiri dalam menjalankan hidup untuk masa depan dan tujuan hidup mereka. Adler melihat bahwa setiap orang memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan dan ini berlaku umum pada setiap orang. Konsep Adler tentang kehidupan psikis manusia. Yang pertama, konsep inferior sebagai sumber perjuangan manusia. Yang kedua, perjuangan untuk menjadi superior atau kesempurnaan. Yang ketiga, gaya hidup. Yang keempat, kekuatan kreatif dari diri. Yang kelima, dominan, mendapatkan penghindaran, berguna secara sosial. Yang keenam, minat sosial. Yang ketujuh, urutan kelahiran.